Oke, kembali di Newsroom pemirsa, saya masih bersama dengan Bang Rasman dan Bang Nikolai. Saya tadi utang pertanyaan Bang Rasman. Kemudian Iya, Anda tahu nggak keberadaan Abdul Pasren di mana? Karena sekarang banyak orang yang mencari Abdul Pasren. Dan kalaupun memang yang bersangkutan ada, mengapa kemudian sulit ditemui oleh orang-orang? Pak Abdul Pasren dia ada di tempatnya, yang kami nggak mau sebut tempatnya di mana. Mhm. Bahkan Pak Siswandi, tim kami, ketua tim kami itu sudah melakukan pendampingan, terutama Muhammad Kafi ya. Tidak ada masalah, hanya saja kita tidak ingin mempublish. Makanya saya heran kok sampai ada spanduk, ada baleho, ada poster nyari-nyari dia. Ini nih nyari mau ngapain gitu. Emang kalau datang 1.000 orang, Pak Pasren Anda dicari gini-gini. Terus apa yang mau dibuat? Dipaksa dia buat keterangan? Kan nggak juga Pak. Itu kan Makanya bagian dari saya kebebasan percaya berpendapat, kalau Bang. Bang Niko dengan teman-teman dari Pradi, saya yakin mereka pasti akan profesional memahami konstruksi hukum yang sedang mereka lakukan. Begitu juga dengan kami. Kami pun timnya bukan tidak tangguh juga. Ada Brigjen loh, Pak Seswandi, Oke. ada Prof. Elsa Sarif, ada saya, ada Pitra, ada tambah yang lain. Baik. Kita ini juga tim yang solid. Cuma Baik. kita ingin menunjukkan kepada publik bahwa berbeda pendapat tidak masalah, yang penting klien masing-masing terjaga hak dan kewajiban-kewajiban dia. Oke, baik. Sehingga tidak ada diskriminasi dan tidak ada yang namanya Baik, intimidasi. saya Itu garis saja. bawahi. Oke, Jadi saya baik-baik garis saja, bawahi, nggak Bang ada Rasman. apa-apa. Nah, Bang Nikolai, silakan tanggapan Anda. Ya, mantap nih. Saya baru dengar penjelasannya Adinda Rasman Nasution nih. Ya, masuk akal juga lah. Mantap, mantap. Nah, saya hanya mau jelaskan ke Rasman yang tadi Rasman bilang ya. Dalam pasal 162 ayat 1 KUHP dikatakan terlarang hukumnya untuk meminta keterangan saksi dengan cara disumpah. Apabila aparat penyidik melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan saksi dengan cara disumpah terlebih dahulu, maka tidak menutup kemungkinan tindakan seperti itu digolongkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dengan cara melawan hukum. Itu ya, ini pasal 162 ayat 1. Iya, iya, Bang. Nah, mengenai yang tadi ada kekhawatiran dan sebagainya yang Rasman bilang tadi, itu adalah apabila ada alasan secara subjektif dan limitatif. Pertama, penyidik memiliki kekhawatiran yang didukung dengan bukti yang kuat bahwa setelah saksi memberikan keterangan dia akan meninggal dunia. Yang kedua, karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang. Ketiga, ketika dipanggil karena jauh tempat kediamannya, karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara. Nah, kepentingannya apa sehingga mereka tidak hadir dalam persidangan dan mereka disumpah dalam pembuatan BAP. Seperti halnya juga Aep dan Dede, Baik. itu tidak pernah hadir dalam persidangan. Nah, ini kan menyalahi hukum acara. Baik, Itu kan baik. pertama. Nah, yang kedua ingin saya tekankan di sini sekali lagi bahwa apa yang dilakukan kemarin pada hari Selasa oleh keluarga para terpidana itu mereka meminta hak-hak hukum mereka dipulihkan, keadilan itu ditegakkan, kebenaran ditegakkan. Sehingga mereka berkata apa yang sebenarnya terjadi, mereka ingin memperjelas, ingin menerangkan fakta empiris yang terjadi pada saat pertemuan mereka dengan ketua RT itu. Baik. Jadi pada saat ini kami sama-sama on the track secara Baik. hukum. Kami hargai timnya Adinda Rasman, kami juga menghargai tim kami, dan Baik. kami juga sama-sama yang kita bela ini adalah hak hukum mereka, bukan hak pribadi ya, tapi hak hukum mereka. Baik, saya ke Bang Rasman. Bang Rasman, kalau memang tidak ada apa-apa, kemudian kenapa Abdul Pasren tidak berkata sejujurnya saja seperti permintaan yang tadi dikatakan oleh Bang Nikolai? Ya, sekarang begini, cerita jujur ini versi siapa? Kan sudah saya sebut tadi, sahnya, berkualitasnya kesaksian seseorang itu diucapkan di muka peradilan. Nah, itu sudah ada keterangan di muka pengadilan, kemudian Pak Pasren sudah menyampaikan, dan dia konsisten dengan itu. Lah, apa instrumen yang bisa memaksa dia untuk dia merubah?
ya Anda misalnya sebagai host di situ tidak punya kapasitas juga untuk mendorong-dorong saya atau mendorong Pak Abdul Pasren anaknya untuk ngakui apa yang Anda sampaikan. Tidak bisa. Nanti teori pembuktiannya di pengadilan, tapi instrumen penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, nanti kita lihat bagaimana laporan yang telah dibuat oleh mewakili keluarga dari terpidana yang sekarang sedang berproses di Bareskrim. Kita lihat. Tentu kalau ada panggilan kepada klien kami, maka Pak Siswandi, Pak Elsa, Fitra, saya, dan lain-lain, kita akan koordinasi, kita akan dampingi. Nah, bagaimana nanti fakta-fakta di lapangan, monggo kita jalankan. Tapi yang pasti, goalnya adalah bagaimana almarhumah Vina dan Eki bisa terungkap siapa yang berbuat apa, dia yang harus menanggung resikonya. Itu saja kalau dari kami. Jadi kita ini tahu apa yang kita lakukan, kita paham apa konsekuensinya. Begitu. Oke, baik. Kita nantikan nanti akan seperti apa jalannya persidangan. Terima kasih Bang Rasman Arif Nasution sudah bergabung bersama kami. Bang Nikolai juga terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Newsroom. Selamat malam. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.